Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Bapak Fahrizal. Nah, sekarang kita sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa bersama-sama dimulai. Amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 6. Nah, yang akan kita pelajari dari hari ini adalah dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan menggali teks tentang informasi dari perubahan energi. Lalu ada juga materi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mempunyai sebuah teks. Nah, mari kita baca bersama-sama, lalu kita gali informasi apa yang terdapat pada teks tersebut. Nah, ini teksnya. Ya, mari kita baca bersama-sama. Perubahan energi terjadi setiap saat di sekitar kita. Perubahan energi bahkan terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Salah satu contoh perubahan energi adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak pada tubuh kita. Kita sudah pelajari bahwa makanan adalah sumber energi kimia. Makanan yang kita makan diolah di dalam tubuh menjadi sari makanan. Sari-sari makanan berubah menjadi energi panas. Kemudian energi panas tubuh diubah menjadi energi gerak bagi tubuh kita. Dengan energi gerak inilah tubuh kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi dari teks tersebut, apa kesimpulan dari atau isi dari teks tersebut? Ya, isi dari teks tersebut adalah tentang energi. Nah, jadi di teks tersebut terdapat energi yang terdapat dari makanan, yaitu energi kimia yang diolah menjadi energi gerak oleh tubuh kita, sehingga kita bisa bergerak karena adanya perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak. Jadi energi itu merupakan suatu usaha atau kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita akan mengenal bentuk-bentuk energi. Energi yang pertama, energi panas. Energi panas ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang memiliki suhu tinggi. Nah, energi panas ini juga dikenal sebagai energi atau kalor. Nah, lalu manfaat dari sumber energi panas adalah salah satunya untuk memasak, untuk menyetrika, dan lain-lain. Sumber energi panas terbesar di bumi ini adalah, atau di alam semesta ini adalah matahari. Lalu yang kedua ada energi cahaya. Nah, untuk energi cahaya ini dihasilkan oleh energi yang dibuat dari energi listrik biasanya, atau bisa juga dari api. Energi cahaya ini bermanfaat untuk penerangan dan fotosintesis untuk daun. Nah, lalu yang ketiga ada energi gerak. Nah, energi gerak ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda atau manusia yang bisa bergerak tentunya. Nah, salah satu contoh atau contoh dari energi gerak ini dihasilkan oleh seperti sepeda, lalu ada kipas angin, ada bor, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Lalu, pentingnya energi listrik ini adalah untuk berbagai hal. Contohnya, menyalakan lampu tadi. Lalu ada juga untuk menyalakan televisi, radio, dan lain-lain. Nah, lalu yang kelima ada energi bunyi. Energi bunyi ini dihasilkan oleh adanya gelombang bunyi atau getaran bunyi. Nah, biasanya contoh dari energi bunyi ini adalah seperti ini, sirene polisi. Lalu ada juga alat musik seperti gitar, drum, trompet, dan lain-lain. Nah,
Energi bunyi ini dipengaruhi oleh cepat atau kuatnya gelombang bunyi bergetar. Semakin cepat maka semakin kuat bunyi yang terdengar. Jika semakin lambat, ya semakin rendah bunyi yang terdengar, semakin pelan. Lalu yang keenam, ada energi kimia. Nah, energi kimia ini tentunya energi yang dikeluarkan oleh bahan-bahan kimia. Contohnya seperti ini. Ya, dari batu, baterai, atau aki. Energi kimia juga bisa menghasilkan energi panas ataupun listrik. Setelah kita mengenal bentuk-bentuk energi, sekarang kita akan bermain tebak-tebakan tentang benda dan perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut. Nah, kalian semua berpartisipasi ya. Ikuti tebak-tebakan tersebut. Siapkan jawaban terbaik kalian. Nanti di tangan Bapak akan muncul benda yang Bapak perlihatkan dan kalian tebak perubahan energi apa yang terjadi pada benda tersebut. Untuk benda yang pertama adalah Tara. Nah, apa nama benda ini? Ya, betul, setrika. Nah, ketika kalian melihat ibu menyetrika, apa yang kira-kira menurut kalian yang terjadi? Perubahan energi apa? Ya, betul. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, sekarang kita akan menuju ke benda yang kedua. Tada! Nah, sekarang kalian tahu kan ini benda apa namanya? Ya, betul. Senter. Nah, ketika Bapak menyalakan senter ini, menurut kalian apa yang terjadi pada senter ini? Perubahan energi apa yang terjadi? Ya, betul. Perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi cahaya. Bisa juga energi kimia dari baterai yang menjadi energi cahaya. Nah, sekarang untuk benda yang ketiga. Bapak punya ini, apa namanya? Jam. Ya, betul, jam tangan. Untuk jam tangan ini, ketika menyala, apa yang terjadi dari perubahan energi yang terjadinya? Ya, betul. Perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia menjadi energi gerak, yaitu dari baterai menjadi gerak jarum jam. Nah, selanjutnya benda yang keempat. Tentu kalian pasti tahu benda ini, apalagi yang suka musik. Bendanya adalah ini. Nah, inilah bendanya. Nah, apa nama benda ini? Ya, gitar. Nah, ketika Bapak melakukan itu, kira-kira apa yang terjadi dari energi atau perubahan energi yang terjadi dari yang Bapak lakukan barusan, seperti ini? Ya, betul. Energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, untuk kalian yang menjawab betul atau benar dari keempat benar tadi, berarti kalian hebat. Nah, untuk yang belum bisa menjawab semuanya dengan benar, belajar lagi ya tentang energi atau perubahan energi benda. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Ada yang tahu? Nah, hak itu adalah sesuatu hal yang berhak atau pantas kalian dapatkan. Contohnya seperti uang jajan, hak makan, lalu ada hak mendapatkan listrik kalau dalam energi. Nah, sedangkan kewajiban adalah ketika kalian telah mendapatkan hak kalian, misalkan tentang uang jajan, nah kewajiban kalian adalah apa? Misalkan kewajibannya adalah untuk menggunakan uang seefektif mungkin, lalu menabungkannya. Nah, itu kewajiban. Jadi sesuatu yang kalian lakukan setelah mendapatkan hak kalian. Jadi hak dan kewajiban itu saling terkait ya. Nah, sekarang
Contohnya, jika kalian mendapatkan hak dalam menggunakan listrik, kalian mendapatkan hak dalam listrik. Nah, kewajibannya apa kira-kira? Ya, kewajibannya adalah untuk menggunakan listrik seefektif mungkin, jangan memboros-boroskannya. Misalkan ketika pagi-pagi kalian mematikan lampu dan lain-lain. Terakhir, ada tugas dari Bapak. Kalian mencari 3 benda di sekitar kalian yang mengalami perubahan energi serta sebutkan perubahan energi yang terjadi. Lalu tugas yang kedua adalah kalian mencari atau menuliskan kewajiban dari hak yang Bapak sebutkan. Hak yang pertama adalah hak mendapat makanan, yang kedua adalah hak mendapat pakaian. Cari kewajibannya ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita telah mengetahui bentuk-bentuk energi dan hak juga kewajiban. Nah, sekarang sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,